Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Prastiwi Nugrahani dengan NIM 23080907795 akan mempresentasikan kampanye praktik baik pada ujian akhir semester mata kuliah perspektif sosiokultural. Berikut ini penjelasannya. Kampanye praktik baik. Pada kali ini saya diberikan kesempatan untuk menerapkan scaffolding pada zone of proximal atau ZPD dalam memenuhi kebutuhan belajar peserta didik kelas 4 SD Negeri 2 Karangan, Kabupaten Klaten pada saat praktik pengalaman lapangan 1. Intervensi terkait penerapan scaffolding pada zone of proximal atau ZPD. Scaffolding merupakan suatu teknik pemberian dukungan belajar secara terstruktur yang dilakukan pada tahap awal untuk mendorong peserta didik agar dapat belajar secara mandiri. Pemberian dukungan belajar tidak dilakukan secara terus-menerus, secara berangsur-angsur. Guru harus mengurangi dan melepas peserta didik untuk belajar secara mandiri. Scaffolding adalah metode mengajar dengan jalan menyesuaikan tingkat dukungan guru agar sesuai dengan potensi kognitif peserta didik. Zone of Proximal Development. Scaffolding merupakan salah satu konsep dari Zone of Proximal Development atau ZPD oleh Vygotsky yang diartikan sebagai serangkaian tugas yang sulit dikuasai anak secara sendirian, namun dapat dipelajari melalui bantuan orang lain yang ahli seperti guru atau teman sejawat. Scaffolding ini diberikan kepada peserta didik ketika sedang melaksanakan diskusi. Guru melakukan perjalanan menghampiri setiap peserta didik untuk mengkonfirmasi mengenai tugas yang telah diberikan maupun pertanyaan yang dilontarkan kepada peserta didik. Penerapan scaffolding. Pada kali ini, saya menerapkan scaffolding di kelas 4 pada mata pelajaran matematika materi aturan perhitungan menggunakan metode problem basic learning yang dibantu dengan media pembelajaran papan aturan perhitungan serta media visual dan audiovisual. Aktivitas penerapan scaffolding. Pada aktivitas penerapan scaffolding ini, yang pertama yaitu penyampaian awal materi, yang kedua melakukan pengelompokan peserta didik, yang ketiga pemberian tugas, yang keempat melakukan bimbingan kepada peserta didik, dan yang terakhir yaitu melakukan evaluasi. Hasil yang dicapai pada penerapan scaffolding. Yang pertama, peserta didik akan merasa terlibat dalam pembelajaran. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang suportif dan menerima kelebihan serta kekurangan peserta didik. Yang keempat, peserta didik memiliki kemajuan dalam menyelesaikan setiap tugas yang diberikan guru. Yang keempat, peserta didik berani dalam menyampaikan hasil diskusi sehingga pembelajaran menjadi berpusat pada peserta didik. Pembelajaran dan replikasi scaffolding pada zone of proximal atau ZPD melalui bantuan media papan aturan serta media audiovisual diharapkan kedepannya kemampuan peserta didik dapat berkembang hingga tercapainya tujuan pembelajaran yang maksimal. Berikut ini merupakan beberapa hasil dokumentasi kegiatan pembelajaran mata pelajaran matematika, materi aturan perhitungan pada kelas 4 SDN 2 Karangan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian presentasi. Sekian, terima kasih.